cerita bersama kami, percakapan berkesan dan asyik. Assalamualaikum. Halo Sadasti, halo teman-teman di rumah lagi ngapain? Jadi kita perdana syuting podcast. Namanya Apose. Apose ini adalah singkatan dari ada podcastnya Seda. Nah di podcast kali ini kita bakalan mengundang udah di depan kita bintang tamunya ini adalah Pak Dedi, guru favorit se-SMA 6. Guru favorit. Yang multi talenta banget, Luar biasa. favorit banget, pokoknya baik banget Bapak ini. Bapak ini juga merupakan pembina dari MPH kita. Jadi yang ngurus-ngurusin organisasi ini Bapak ini. Selamat datang Pak Dedi. Oke, Iya, selamat datang di datang. podcast kita. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sampai hari ini sehat. Tetap semangat. Semangat Pak. Belakangan ini Bapak lagi sibuk ngapain nih? Lagi ngerjain apa aja? Apa ada kesibukan apa gitu? Baik, kalau tanya kesibukan, waduh banyak sekali ya. Kalau Oh, iya. Memang Bapak ini terkenal banget orangnya Sibuk. sibuk. Semanam nih Bapak ini. iya, sibuk karena kalau nggak sibuk nanti kita nggak ada kerjaan. Jadi sibuk itu asal positif ya, karena banyak juga sibuk yang nggak positif. Kita harus sibuk positif, bermanfaat, kemudian memberikan sesuatu untuk orang-orang sekitar kita. Jadi alhamdulillah masih diberi kesibukan dan tetap sehat, yang penting itu. Lagi nih. Kalau yang dikerjain Pak ada dikerjain? Oh, kalau untuk hari ini ya, untuk hari ini sibuknya itu kita kebetulan Bapak jadi pengawas panitia ya, panitia kegiatan UTBK yang hari ini mungkin kakak-kakaknya lagi UTBK. Udah ini Pas ya. kita bulan Ramadan juga nih, jadi Iya. Jadi ya jadwalnya bersamaan ya dengan UTBK mungkin di SMA 6 juga lagi ada UTBK, jadi kebetulan Pak Panitia jadi sibuknya lagi itu sekarang sambil ngajar secara online. Buat kakak yang kelas 12 semangat ya, atau yang gap year Semangat, juga. iya. Udah hektik banget, udah hari pertama UTBK. Oke lanjut, kita mau Iya, ini perdana ya. Oke. Iya. Pak ucapkan selamat ya untuk MPK, untuk rekan-rekan dari angkatan 2020-2021 hari ini. Akhirnya sekian lama kita menunggu dan hari ini perdana kegiatan podcast ya. Karena fungsi MPK ini udah tahu semua sebagai sarana informasi, mudah-mudahan podcast ini jadi salah satu sarana kita untuk memberikan banyak informasi, baik informasi yang ada di sekolah maupun informasi yang ada di antara kita. Jadi Pak ucapkan selamat dan apresiasi buat MPK. Ini teman-teman. Oke lanjut, kita mau kulik background dari Pak Boleh, Dedi dulu boleh, nih. boleh. Iya, dengar-dengar Pak Dedi katanya alumni dari Alumni SMA. SMA 6, Pak. Oh, kok katanya sih? Iya, Emang dengar-dengar Pak. Iya, Oh, Pak. bener berarti ya. Ya mungkin pas ya, Bapak tamat dari sini, kamu baru lahir ya? Iya, 2000 berapa? Iya, 2000 Ya, berapa? Bapak sekolah di sini sejak tahun 2001. Di 2001 Pak sekolah di sini. Dulu namanya bukan kelas 10 ya, namanya kelas 1. Oh. Kalau sekarang kan udah kelas 7, 8, 9, langsung Ya, 10, 11, 12. Iya. Kalau Bapak dulu masih kelas 1. Satunya 15 dulu, kemudian duanya 21 dan tiganya baru penjurusan di jurusan 3 IPS 3 dulu namanya itu. Jadi alhamdulillah Pak alumni di sini keluarnya 2004. Jadi buat rekan-rekan, kawan-kawan ataupun mungkin ada keluarganya ya yang di SMA 6 yang kenal Iya, Pak alumni di sini ada sih. 2004. Begitu kira-kira. Kalau lulusan dari universitas mana Pak? Kalau kuliah udah banyak. Boys. Sebutin Pak satu-satu. Alhamdulillah kalau Pak kuliah udah 4 kali ya. Waduh. 4 kali dengan jurusan yang berbeda. Hobi makan banyak kuliah. Ketagihan Enggak, Bapak. itu semuanya ada cerita. Jadi ya ini kan mau cerita ya. Jadi alhamdulillah sejak tamat sekolah kemarin memang Pak tekadkan untuk tidak dulu kuliah. Jadi Pak ingin bekerja dulu karena sudah jadi tekad Pak kuliah menggunakan uang sendiri. Jadi Pak nggak mau lagi sewa orang tua ya. Jadi tamat dari sekolah alhamdulillah ada seseorang menawarkan Pak bekerja waktu itu. Jadi Pak bekerja di toko buku. Jadi kasir ya sambil baca-baca buku. Nah sambil kuliah Pak, sambil kerja sorenya Pak kuliah di Ma'had Izzuddin. Jadi Pak mulai jurusan Dirasah Islamiyah.
Kemudian 2006-2007 Pak lanjut kuliah lagi di El Rahma Education Center di jurusan teknisi informatika. Jadi waktu kemarin jurusan komunikasi penyiaran Islam. Setelah Pak kuliah 1 tahun di El Rahma, baru Pak akhirnya ke SMA 6 lagi. Di SMA 6 lagi kita membantu tata usaha untuk memperbaiki sistem ya untuk komputerisasi, karena waktu itu masih banyak yang manual. Jadi hadirnya Pak di sini kita membantu. Alhamdulillah Pak diterima jadi pegawai kantor di sini. 2007 sampai 2008 Pak di sini dan kuliah lagi nih, karena waktu itu kurang guru ya. Jadi Pak kuliah keguruan lagi, Pak mengambil jurusan pendidikan akuntansi. Selesai itu 2012 Pak lanjut kuliah lagi di S2 di Universitas Sriwijaya dengan jurusan teknologi pendidikan. Jadi 4 kali kuliah, 4 jurusan yang berbeda. Dan ini menjadikan iya kita bertambah ilmu lagi ya, biar nggak monoton di situ. Terus belajar. Iya. Untuk S3 nantilah. Kamu berarti udah ada rencana, Pak? Rencananya udah ada, tapi ya nunggu momen yang tepat ya. Pak lebih tertarik nih kalau mau ambil S3, mau ngambil jurusan psikologi atau mau jurusan ilmu komunikasi. Gimana Pak rencananya Pak mau kuliah? Rencananya ya harus di luar lah, jangan di sini ya. Kalau di sini mungkin jurusan itu belum ada ya, tapi ya kita usaha dulu. Kalau nggak di Indonesia atau di luar negeri, nanti kita lihat lihat dulu kondisi dan kesempatan yang ada. Gitu. Ada alasan tertentu nggak Pak mau ngambil psikologi sama Iya. apa tadi? Sama komunikasi. Iya, komunikasi. Ya Pak tertarik ya, karena psikologi itu ilmu jiwa. Jadi mungkin kita mengenal manusia itu bukan hanya sekedar fisik ya, tapi kita harus tahu bagaimana Secara mental. secara mentalnya ya. Kemudian mengetahui seorang itu cukup dari situ kita udah mengenal karakternya siapa. Yang kedua juga berkenaan dengan tugas Pak sebagai pengajar ya. Jadi Pak harus tahu memahami bagaimana karakter siswa dan mahasiswa sehingga nanti tujuan pendidikan itu tercapai dengan baik. Kalau alasan komunikasi ya karena emang kita berkomunikasi tiap hari. Jadi itu salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap orang. Jadi agar kita mudah bergaul dan beradaptasi. Mungkin itu alasannya tuh. Menarik ya, menarik banget. Ini kalau Udah wes. Pak yang ditanya boleh nggak Pak tanya balik? Boleh Pak. Boleh banget. Iya, apa ya? Alasan kamu nanti kamu kan kali mau kuliah nih. Iya. Nah, ini mau kuliah di mana nih? Berat ya pertanyaannya. Sebentar lagi kelas 12 udah kan 12 ini nunggu apa ya? Iya, tinggal berapa bulan lagi UTBK udah mulai. Kalau Afif udah kepikiran belum? Mau masuk jurusan mana, universitas mana? Udah rencana sih mau ke tes kedinasan dulu. Oh, ini dinas ya. Abdi negara. Waduh, PXT berseragam gue. Kalau ya Twitternya. Ya rencana sih PDN dulu, tes PDN kan. Jadi dipersiapkan dari sekarang ya. Iya, Pak, untuk sudah. PDN, karena ya cukup berat ya, saingannya banyak. Iya, Indonesia. Salah satu sekolah kedinasan favorit di Indonesia, jadi banyak sekali saingan. Jadi kita harus mempersiapkan. Kalau Nela gimana Nela? Sebenarnya udah mau ada pilihan, tapi masih ragu sih. Pengennya kalau jurusannya udah pasti pengen ngambil manajemen. Kalau universitasnya belum ketemu sih, tapi kepengennya kalau secara idealis pengen di Universitas Indonesia. Amin. Ini yang doain ya teman-teman, soalnya susah saingannya. Karena ini perdana ya, jadi Iya, benar. kasih tahu dulu teman-teman nih Apos itu apa, kemudian kenapa harus ada Apos ini. Kok malah apa yang mewawancarai? Ya, jadi teman-teman Apos ini adalah proker dari MPK baru Iya, tahun guys. ini ya 2021. Tujuan dibuat podcast ini kan sejalan dengan fungsi MPK kan, menyebar informasi. Jadi kami pengen di podcast ini kami ingin menyebar informasi seluas-luasnya kepada teman-teman semua dan ya saling berbagi Tentang ya sharing-sharing tentang apa aja ya, tips-tips gitu. Nanti kan banyak bintang tamu juga yang menarik. Iya. Walaupun kalau nggak ada bintang tamunya sih kita aja sih Iya, ngobrol boleh. ya kan share tentang sekolah atau tentang apa. Ya bisa disaksikan di mana nih? Di YouTube-nya MPK. Iya di YouTube MPK. Stay Oke tune. kita lanjut. Boleh nanya nggak
nggak nih Pak Dedi? Boleh. Kan tadi udah dijelasin kalau Bapak ini alumni dari SMA 6. Nah boleh ceritain nggak sih Pak kalau dulu SMA 6 itu kan belum sebagus yang sekarang ya? Iya. Nah itu gimana sih perjuangannya atau perubahannya SMA 6 Iya. sampai Ya, sekarang? dulu kan belum intak ya, sekarang udah intak kan SMA Udah kan. level, Ya. pernah level. Gimana sih cara ya bisa sampai Ke titik titik sekarang. sekarang ya, Iya. dikenal dengan sekolah intak. Oke. Perjuangannya. Baik, Bapak mewakili dari angkatan 2001 ke bawah ya. Kalau 2001 ke atas Bapak belum di sini, jadi nggak bisa cerita banyak. Iya, Pak. Tapi dapat cerita dari kakak senior bahwa SMA 6 ini dulu kan SMA-nya yang belum cukup terkenal seperti sekarang ya, karena SMA reguler biasa. Dan waktu itu emang untuk SMA yang terkenal di Palembang ini dulu SMA Negeri 1, jadi SMA 17 juga baru berdiri. Waktu Pak masuk di sini ya sekolah ini biasa aja. Banyak hutan ya karena memang Ya, zaman dulu. tahun itu emang kayaknya belum secanggih sekarang ya. Alhamdulillah untuk sekarang Pak mengalami perbedaan yang cukup signifikan karena dari tahun 2001 sampai tahun 2021 jadi hampir 20 tahun pasti banyak perubahan Iya, lah. banyak Ini sih. Pak mewakili di angkatan 2001 ke bawah ya. Iya. Untuk 2001 ke atas mohon izin dulu ya nanti takut salah menyampaikan. Jadi perkembangan itu karena kita sekolah biasa sehingga ya seperti sekolah biasa lainnya kita reguler pulang sekolah, kemudian kegiatan ekskul, kemudian kegiatan lainnya. Berkat salah satu kepala sekolah yang merintis kegiatan IPA kita ini yaitu Bapak almarhum Bapak Iskandar SPD. Jadi beliau mungkin visi misinya itu ingin menjadikan salah satu sekolah negeri yang mungkin berbasis impaknya itu lebih dari sekolah negeri lain. Jadi kita lebih nilai. Nah waktu itu programnya cukup sedikit ya, tapi konsisten. Di antaranya udah ada tilawah Quran, kemudian Ya, sampai sekarang. yang waktu itu baru SMA 6. Oh, berarti Berarti pertama pelopor, banget kan? ya. Pelopor. Di Palembang. Mungkin kalau di madrasah aliyah atau di pondok pesantren itu udah biasa. Biasa. Kalau untuk sekolah negeri yang nanti dari umum, mungkin baru SMA 6 waktu itu. Jadi jam ke-0 yang di launching oleh pemerintah saat ini itu udah ada di SMA 6 waktu itu. Iya. Jadi pakai baju koko itu dulu SMA 6 pertama. Oh, pertama kali. Pelopor ya. Sekarang baju kokonya warna putih ya hari Jumat ya. Iya, Jumat. Nah SMA 6 waktu itu baju kokonya boleh warna-warni. Oh, Gak bebas ada ya? seragam, Oh, asalkan bebas. baju koko. Enak. Baju koko wajib muslim ya untuk muslimah. Jadi Sopan kayak ya, Pak? kayak pesantren gitu kalau hari Jumat. Aduh. Dan ini mungkin agak sedikit beda dari sekolah lain. Nah ini mungkin jadi pandangan orang kok kayak gini SMA 6 ada ngajinya, ada itu. Terus kegiatan majelis taklim. Majelis taklim dulu kita bukan di sekolah tapi di masjid-masjid. Jadi kita pernah pakai Masjid Al-Fatah yang ada di angkatan 6, pernah di Masjid Agung, pernah di Masjid Al-Ustaz, dari masjid. Iya, karena dulu musola kita kecil. Gak segede ini ya. Teman-teman. Sekarang udah nampung udah 1.500 mungkin bisa ya. Kalau dulu maksimal paling 200 orang yang bisa nampung, jadi nggak memungkinkan untuk Iya. mengadakan Jauh kegiatan. banget, beda banget. Nah seiring bertahap ya, SMA 6 dipimpin oleh kepala sekolah selanjutnya dan seterusnya memperjuangkan dan mempertahankan bagaimana SMA Impakten terus jalan sehingga tahun 2003 tepatnya kita dapat penghargaan dari Menteri Agama sebagai sekolah umum yang penyelenggaraan keislamannya terbaik nomor 2 di Indonesia. Jadi sejak Kita saat itu untuk SMA 6. sejak itu SMA 6 dengan predikat itu terus meningkatkan dan mempertahankan program-program yang bernuansa Islami dan sampai hari ini alhamdulillah tetap konsisten. Dengan tentunya dengan perbaikan fasilitas, program, kemudian ekskul dan sebagainya. Ya itu cerita singkat ya. Kalau kita membuat buku kayaknya Tebal banget kan. Iya. itu yang sepintas ya mungkin kamu belum lahir waktu itu. Iya. Masih ngerengek ya. Masih di ruang kandungan. Mungkin yang tahu perjuangannya itu ya kakak-kakak kamu yang di atas ya, pertama yang di alumni 2002 ke bawah sampai 2012. Jadi puncaknya itu kita dapat SK Wali Kota tahun 2010. Jadi selama lebih kurang hampir 10 tahun itu kita tetap konsisten. Dan kita waktu itu emang tidak menginginkan sih dapat label sekolah ini, tapi masyarakat lah yang memberikan predikat itu sehingga dikukuhkan dengan SK Wali Kota waktu itu. Ya itu sih Kak ceritanya. Terima
Terima kasih teman-teman yang udah nonton podcast kita, udah dengerin kita dari awal banget sampai sekarang. Iya, udah banyak banget ya cerita-cerita yang di-share di podcast kali ini. Karena ini udah penutup, udah terakhir banget. Jadi see you teman-teman untuk di podcast episode selanjutnya. Episode selanjutnya tentang topik apa dan bintang tamunya bakal kita Infoin di IG MPK. Kita follow juga ya @IG MPK SMA Negeri SMA 6 Palembang. Iya, SMA 6 Palembang. Bersama Apose, tetap inspiratif dan kreatif. Salam sedastik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.